Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rangga Febriansyah dengan NIM 124010113. Saya merupakan mahasiswa dari program studi pendidikan agama Islam Fakultas Tarbiyah dan Ilmu Keguruan Institut Agama Islam Negeri Pontianak. Pada kali ini saya akan memaparkan terkait dari beberapa pengertian, konsep, serta contoh terkait materi kewirausahaan pendidikan. Untuk memenuhi salah satu tugas UTS, yakni mata kuliah kewirausahaan pendidikan yang diampu oleh Ibu Dr. Misdah MPD. Pertanyaan pertama, jelaskan konsep dari usaha, kewirausahaan, serta wirausahawan. Jelaskan letak perbedaannya. Pertanyaan ini merupakan salah satu pertanyaan yang menarik untuk kita bahas ataupun kita kaji. Usaha itu merupakan suatu kegiatan yang bertujuan untuk mendapatkan keuntungan. Dan kewirausahaan atau entrepreneurship itu merupakan suatu proses menciptakan, mengembangkan, kemudian menjalankan bisnis dengan inovasi. Sedangkan wirausahawan atau entrepreneur itu merupakan individu atau pelaku dari bisnis yang diambil oleh seseorang. Ia berani mengambil resiko dan kemudian menciptakan ide-ide baru dengan inovatif. Letak fokus perbedaan di antara ketiga tersebut ialah usaha itu lebih kepada kegiatannya dan kewirausahaan itu lebih ke kemampuan atau prosesnya, sedangkan wirausahawan itu ke orang individu atau pelakunya. Nah, dari ketiga tersebut itu sangatlah berkaitan erat atau sangat memiliki keterkaitan antara ketiganya. Secara ringkas, wirausahawan itu yang menjalankan kewirausahaan. Kemudian kewirausahaan itu menciptakan ataupun mengembangkan daripada usaha ataupun bisnis yang ingin dicapai kesuksesannya. Lanjut, pertanyaan kedua. Salah satu faktor yang menyebabkan munculnya ide dan gagasan dalam kewirausahaan adalah salah satunya faktor eksternal seperti amati, tiru, modifikasi. Berikan contoh yang tepat antara faktor eksternal maupun internalnya. Salah satu faktor munculnya ide dan gagasan kewirausahaan adalah pengetahuan dan pengalaman individu. Faktor-faktor yang memicu munculnya ide dapat dibagi menjadi faktor internal dari dalam diri wirausahawan dan faktor eksternal dari lingkungan sekitar. Metode amati tiru modifikasi merupakan pendekatan umum dalam dunia bisnis dan industri kreatif yang berfungsi sebagai salah satu cara untuk memanfaatkan faktor eksternal seperti lingkungan, pesaing, dan tren pasar guna memunculkan ide usaha dan berinovasi. Penjelasan metode amati tiru modifikasi. Metode ini adalah proses 3 tahap yang membantu wirausahawan untuk belajar dari kesuksesan yang sudah ada, menghindari plagiasi, dan menciptakan sesuatu yang unik dan kompetitif. Amati. Tahap ini melibatkan pengamatan dan studi mendalam terhadap bisnis, produk, atau strategi yang sudah sukses di pasar. Tiru. Setelah mengamati dan memahami, tahap selanjutnya adalah mengadaptasi atau meniru elemen-elemen kunci dari model yang diamati tersebut. Kemudian modifikasi.
Ini adalah tahap krusial yang membedakan ATM dari plagiasi. Pada tahap ini, elemen yang ditiru dimodifikasi, diadaptasi atau dikembangkan lebih lanjut dengan sentuhan kreativitas, kemampuan unik, atau penyesuaian dengan kebutuhan pasar yang spesifik. Hasil dari modifikasi ini adalah terciptanya model bisnis yang inovatif, unik, dan memiliki daya saing tinggi. Pertanyaan nomor 3. Jelaskan sejauh mana sikap dan kepribadian seorang wirausahawan dalam menentukan atau menciptakan suatu bisnis yang dijalankannya, kemudian berikan contoh konkret. Sikap dan kepribadian seorang wirausahawan itu sangat menentukan dari keberhasilan serta keberlangsungan dari suatu usaha. Salah satu di antaranya ialah dalam pengambilan keputusan. Kemudian yang kedua, ini mampu beradaptasi atau menyesuaikan dengan dinamika pasar. Kemudian yang ketiga, ini dapat bertahan untuk mengambil resiko. Wirausahawan ini harus memiliki sikap ataupun kepribadian yang akan saya sebutkan setelah ini. Yang pertama, berani mengambil risiko. Kemudian yang kedua, memiliki ketahanan mental. Yang ketiga, ini harus selalu berinovasi dan berkreativitas. Kemudian yang keempat, ini ialah fokus pada tujuan yang ingin dicapai. Dapat diambil kesimpulan bahwa sikap dan kepribadian wirausahawan adalah motor penggerak utama bagi keberhasilan dan keberlangsungan suatu usaha. Meskipun faktor eksternal berperan, cara seorang wirausahawan bereaksi terhadap faktor-faktor tersebut dengan optimisme, ketahanan, inovasi, dan keberanian yang pada akhirnya menentukan arah dan nasib bisnisnya.